hijrah langsung mempelajari tentang perbandingan mazhab ini. Apakah harus seperti itu? Jadi begini teman-teman, sebetulnya Rasulullah ketika berdakwah itu kan melalui tahapan-tahapan. Artinya tidak kemudian Rasulullah menuntut para sahabat-sahabat beliau untuk mengerjakan Islam itu secara total. Jadi secara bertahap begitu. Ya, ini ada namanya ilmu dakwah di situ. Jadi tidak boleh para dai, mereka yang bergerak di dalam dakwah Islam, dalam syiar Islam, tidak boleh kemudian mempersulit saudara-saudara kita yang baru hijrah ataupun yang baru masuk Islam untuk disuguhkan hal-hal yang rumit. Nah, itu jangan, itu tidak baik. Ya, maka harus melalui tahapan dan proses seperti itu. Nah, untuk ilmu perbandingan mazhab ini, apakah kemudian relevan kalau kemudian dipelajari atau dikonsumsi oleh para sahabat-sahabat hijrah? Nah, jadi begini teman-teman sekalian, menyesuaikan dengan siapa kita berguru. Jadi sebetulnya tahapan yang pertama bagi para sahabat-sahabat hijrah itu kita harus pandai dalam memilih sosok guru. Ya, jadi guru yang seperti apa yang perlu kita ikuti. Tentu yang memiliki sifat saleh, ya, yang kita kenal, yang kita anggap memiliki budi pekerti yang baik, kemudian memiliki ilmu agama yang baik, kemudian bisa membimbing, mendidik, memberikan keteladanan, nah dan seterusnya. Itu guru yang memang perlu untuk kita pilih, ya, untuk kita ikuti. Nah, nanti kemudian dari guru itu dia akan kemudian mengajarkan hal-hal yang sangat mendasar. Ya, diajarkan tentang tata cara ibadah yang basic, ya, misalkan sholat, ya, diajarkan apa sih syarat-syarat sholat itu, kemudian rukun-rukun yang berlaku di dalam sholat, kemudian tentang puasa, ya, apa yang menjadi syarat-syarat puasa, lalu hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tentang akhlakul karimah, misalkan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya, kemudian seorang anak dengan sesama temannya, dengan lingkungan sosialnya, dan seterusnya. Itu akan diajarkan mulai dari basic oleh ustadz yang kita ikuti. Nah, jadi memang pertama kita harus suka dengan ustadznya dulu. Kita harus mentautkan hati kita dengan sang ustadz itu, yang mana kita sudah merasa cocok, merasa mantap, yakin bahwasanya beliau ini adalah sosok yang tepat untuk kita ikuti, untuk kita ambil ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari sang ustadz itu tentu akan mengajarkan hal-hal yang, ya, step by step, hal yang dasar, kemudian nanti akan diarahkan kepada hal-hal yang lain, sampai kemudian apa yang kita sebut dengan fikih perbandingan mazhab. Ya, jadi ada stepnya tentunya. Kalau ustadznya itu kemudian mengajarkan ala Syafi'i, biasanya nggak akan bilang ini adalah ala Syafi'i, enggak. Yes, pokoknya ini loh caranya sholat, ini loh caranya wudhu, ini caranya baca Quran dan seterusnya. Tidak memakai ala mazhab siapa, ala ulama siapa, biasanya seperti itu. Tapi kalau kemudian teman-teman hijrah memiliki ketertarikan, ya, memiliki interest yang lebih, nah ini yang kemudian nanti ustadz itu akan mengarahkan, menunjukkan bahwasanya ternyata di dalam kita menjalankan syariat maupun peribadatan itu ada beberapa versi, ada sudut pandang dari ulama-ulama di luar yang diajarkan oleh sang ustadz. Nah, seperti halnya yang kita terjemahkan, yakni kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah. Ini buku yang sangat simple, ya, ringkas, ya. Ini sebetulnya satu jilid kalau buku aslinya berbahasa Arab, tetapi kita terjemahkan akhirnya menjadi 4 jilid karena memang menyertakan tulisan Arab sekaligus terjemahannya. Nah, ini nanti akan ditunjukkan oleh sang ustadz itu. Nah, tujuannya apa? Kok kemudian ustadz itu perlu untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda, ya. Ini agar para sahabat-sahabat hijrah itu tidak merasa kesulitan di dalam menjalankan syariat agama ini. Ya, taruhlah misalkan saya buat contoh, ya, di dalam mazhab Syafi'i, ini adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam yang ada di negeri kita. Nah, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i ini cenderung
maupun syariat itu dalam tanda kutip ya, itu berat. Ya, berat. Karena memang Imam Syafi'i itu dikenal sebagai imam yang sangat hati-hati di dalam istinbat hukum atau dalam memunculkan sebuah produk hukum. Nah, sehingga tidak asing kalau misalkan kita dapati dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu cukup susah gitu kadang-kadang. Apa contohnya yang real atau konkret itu? Tentang masalah najis. Nah, di dalam perkara najis itu Imam Syafi'i membagi najis itu ada 3. Ada najis mughaladzah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Kemudian cara mensucikan dari 3 jenis najis ini pun juga berbeda-beda. Kalau najis mughaladzah nanti harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dihilangkan dulu najisnya, kemudian dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu harus dicampur dengan debu. Kemudian nanti kalau najis mutawassithah itu harus dihilangkan dengan air, tidak boleh yang lain, harus dengan air, ya, sampai kemudian sifat-sifat najisnya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Nah, kalau kemudian najis mutawassithah cukup dengan dipercikan air. Jadi alatnya cuma air saja, tidak ada yang lain gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di mazhab yang lain, misalkan mazhab Imam Malik, beliau najis ya, yang menurut pandangan mazhab Syafi'i itu adalah najis. Menurut pandangan mazhab Maliki itu tidak najis. Apa contohnya? Yaitu kotoran hewan yang bisa dimakan. Artinya yang halal untuk kita konsumsi. Katakanlah ayam ya. Kalau terkena ayam ini kan hewan yang halal untuk kita konsumsi. Nah, maka kotorannya itu tidak najis. Ini menurut versi mazhab Maliki. Sehingga ya tidak ada keharusan untuk harus dihilangkan, dibersihkan pada saat kita mau sholat. Nah, ini kan sangat mudah. Nah, kemudian ada dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa alat yang bisa menghilangkan najis itu tidak hanya air, tapi juga bisa sinar matahari. Ya, jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan baju kita terkena air kencing misalkan, air kencing apa saja ya. Nah, lalu kemudian kita ingin mensucikan baju yang terkena najis tadi, kita jemur, kita panaskan di bawah terik sinar matahari. Kalau misalkan ternyata sudah tidak ada sifat-sifat najis, tidak ada warna, bau, rasa, maka itu sudah dihukumi suci. Ini menurut versi mazhab Hanafi. Nah, maka hal semacam itu sering kita dapati. Ya. Nah, itu satu contoh, banyak sekali kalau kita lihat contoh yang lain. Nah, intinya begini teman-teman. Kalau misalkan kemudian versi mazhab Syafi'i yang diajarkan oleh sang ustaz tadi itu sulit untuk dilakukan, nah, itu maka bisalah kita dengan ke mazhab yang lain. Oh ya, di dalam mazhab Maliki itu ternyata ini tidak najis. Di dalam mazhab Hanafi ini ternyata bisa disucikan dengan cara seperti ini. Ya, itu. Jadi banyak alternatif nantinya. Nah, tetapi ya tetap kita mengikuti apa yang disarankan atau yang diarahkan oleh guru kita. Kalau guru kita memang mazhabnya Syafi'i, memang sebisa mungkin kita mengikuti itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam konteks-konteks tertentu, maka kita diperbolehkan untuk pindah mazhab. Tidak ada masalah itu. Ya, berpindah mazhab itu hal yang sah selama kita tahu ilmunya, ya, selama kita bisa mengakses pendapat itu dipaparkan di dalam kitab. Makanya kitab yang kita terjemahkan ini mungkin ya menjadi salah satu solusi atau bisa direkomendasikan seperti itu. Tayyib Ustaz, Masya Allah. Ini ana yakin Ustaz. No, Ustaz Humairah sudah live. Waduh, mau tak roasting padahal. Ini pasti adik-adik ketar-ketir ya. Ustazah Humairah juga pasti ketar-ketir sebetulnya. Ini Ustadz Robah sudah menunjukkan data-data yang benar-benar asing. Kok bisa najis menurut... Nah, Ustazah Humairah sudah hadir lagi. Ya, Ustazah Humairah pasti ketar-ketir juga ya. Loh. Ini Ustadz Robah malah kayak Wahabi nih, menjelaskan agama Islam itu malah berbeda dari biasanya ini. Ini bahaya ini ya. Tayyib, tenang dulu. Masih ada 2 pertanyaan adik-adik. Masih ada 2 pertanyaan untuk mengarahkan mind map-nya adik-adik. Makanya seperti Ana bilang tadi di awal, ini malam ini adik-adik kena mind blowing. Nah, pertanyaannya yang ketiga adalah Ustadz, tadi sebenarnya sudah disebutkan adanya manfaat dari kita belajar perbandingan mazhab
yaitu kita bisa menjalankan agama Islam itu mudah ketika dalam kondisi-kondisi sulit. Adik-adik tenang ya, tenang dulu. Soalnya Ustadz Robah ini ya S2-nya itu 2 kali adik-adik. Nah, artinya ini bukan kesimpulan yang ngawur ya. Meskipun ya adik-adik kalau nonton di media sosial itu bakalan ketemu influencer yang kelihatan sok ahli mazhab, yang pernah dimarahin sama Ustadzah Humairah itu, yang dokter tapi bilangnya sebagai ustadzah itu ya. Nah, ini bukan seperti itu. Ustadz Robah ini insya Allah, beliau juga termasuk ini sudah terbiasa bahsul masail ya. Jadi adik-adik tenang. Tentu adik-adik tidak bisa belajar perbandingan mazhab itu hanya malam ini langsung paham, langsung tenang, langsung nyaman, nggak bisa. Sebab kalau di kampus itu sampai beberapa SKS ya, sampai 2 semester atau 3 semester di kampus yang agama Islam itu. Nah, makanya kita ikuti dulu 2 pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah